Hanya 211 jutaan, namun fitur SUV Geely ini gak kalah canggih dari kelas atas. Geely kembali menarik perhatian pasar otomotif lewat hadirnya Hoyuel, sebuah SUV berukuran besar yang langsung mencuri spotlight karena harganya yang sangat agresif. Dengan bandrol mulai dari 211 jutaan di pasar Tiongkok, model ini tiba-tiba jadi bahan pembicaraan bukan hanya di kalangan penggemar otomotif, tapi juga pengamat industri yang melihat arah kompetisi SUV keluarga semakin berubah. Bagaimana mungkin sebuah SUV dengan bodi besar, fitur lengkap dan teknologi terkini bisa hadir dengan harga serendah itu? Pertanyaan inilah yang akhirnya memunculkan rasa penasaran besar pada Hoyuel. Untuk membuka gambaran utamanya, Hoyuel merupakan SUV medium large yang disiapkan Geely untuk menyasar pengguna keluarga yang menginginkan ruang lega, penampilan modern dan fitur fungsional. Bukan sekedar facelift, model ini turut membawa pendekatan desain serta peningkatan fitur yang membuatnya terasa seperti paket baru. Geely tampak serius dalam menggarap segmen ini, terlebih karena kompetisi di pasar SUV 7 penumpang sedang sangat panas. Dengan masuknya berbagai model dari brand Tiongkok yang terus menekan harga sambil menahan fitur, Hoyuel berpotensi menjadi salah satu model yang memperkuat dominasi mereka. Dari sisi tampilan luar, Hoyuel hadir menggunakan filosofi desain baru yang lebih tegas pada garis bodi dan proporsi. Grille poligonal besar menjadi ciri khas depannya. Metrik di dalam grille tersebut menggunakan pola 3 dimensi yang memberi kesan solid. Lampu utama menyatu dengan DRL, sementara bumper dibuat tebal dengan airdam besar yang menegaskan karakter fungsional. Bagian samping memperlihatkan bodi panjang dengan wheelbase 2825 mm, dimensi panjang total mencapai 4865 mm, lebar 1910 mm, dan tinggi 1770 mm. Angka-angka ini menempatkan Hoyuel dalam kelas SUV keluarga yang biasanya ditempati mode-mode seperti Chery 38 atau Haval 6L. Bodi besar itu didukung dengan garis atap lurus untuk memaksimalkan ruang kepala penumpang di baris kedua dan ketiga. Sementara bagian belakangnya memanfaatkan lampu LED melintang penuh yang kini menjadi bahasa desain modern pada banyak SUV premium. Tailgate dibuat tegak untuk memaksimalkan ruang bagasi. Geely benar-benar mengedepankan fungsi tanpa mengorbankan sisi estetika. Masuk ke bagian interior, Hoyuel tidak kalah menarik perhatian. Kesan pertama yang ditawarkan adalah ruang kabin yang luas dengan layout yang rapi, serta penggunaan material soft touch pada area penting seperti dashboard dan door trim. Geely membuat sistem infotainment besar berukuran 14,6 inci yang ditanam dalam bentuk floating screen, dipadukan panel instrumen digital 10,2 inci. UI menggunakan basis Femi Auto, sistem operasi yang terkenal responsif, mendukung navigasi online, integrasi smartphone, hingga sinkronasi aplikasi ekosistem Meizu. Kelengkapan kursinya menjadi nilai jual penting. Hoyuel menyediakan 3 opsi konfigurasi, 5-seater, 6-seater, dan 7-seater. Untuk mereka yang menempatkan kenyamanan sebagai prioritas, varian 6-seater terasa paling menggoda karena menggunakan captain seat di baris kedua. Kursi ini sudah dilengkapi dengan ventilasi, pemanas, bahkan fitur pijat. Bagi SUV di kisaran harga 200 jutaan di pasar Tiongkok, fitur seperti ini jelas mengagetkan banyak orang. Baris ketiga dapat dilipat rata untuk memperluas ruang bagasi. Saat semua lipatan dimanfaatkan optimal, kapasitas bagasi dapat mencapai lebih dari 2.000 liter. Ini menjadikan Hoyuel sebagai salah satu SUV besar dengan fleksibilitas kabin terbaik di kelasnya.
Geely menawarkan dua pilihan mesin, 1,5 liter turbo dan 2 liter turbo. Meski terdengar konvensional, outputnya terbilang tinggi. Mesin 1,5 liter bisa menghasilkan sekitar 133 kWh dan torsi 290 Nm. Sementara mesin 2 liter mampu menyentuh 160 kW dengan torsi 325 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi dual code 7 percepatan. Setup ini cenderung mengutamakan efisiensi, performa halus, dan respon cepat untuk penggunaan harian. Meski tidak menghadirkan opsi AWD, paket drivetrain ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga urban. Konsumsi BBM juga dijaga tetap efisien berkat mapping mesin dan gearbox yang sudah disesuaikan. Selain itu, HYUL sudah dilengkapi berbagai fitur bantuan berkendara modern seperti cruise control adaptif, lane keeping assist, dan pemantauan blind spot. Lantas siapa target kompetitor HYUL sebenarnya? Dengan harga yang mulai dari 211 jutaan saat dikonversi, jelas ini bukan sekedar mengincar SUV entry level. Paket spesifikasi yang ditawarkan menempatkan HYUL pada kelompok yang biasanya diisi oleh model di rentang harga 350-450 jutaan di pasar negara lain. Ini alasan kenapa banyak pengamat menilai SUV ini over value, fiturnya melampaui harganya. Pilihan fitur kabin, panel layar besar, finishing interior rapi, kapasitas bagasi besar, serta tenaga mesin yang bersaing membuat HYUL terasa menyodok ke segmen atas tanpa perlu memintas harga. Inilah yang menjadi kekuatan brand Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, memberikan fitur premium dengan biaya produksi efisien. Strategi ini membuat mereka menjadi ancaman nyata bagi produsen Jepang, Korea hingga Eropa, terutama untuk pasar yang sensitif harga. Meski begitu, ada juga faktor yang perlu dicermati. Harga tersebut merupakan harga pasar Tiongkok sebagai basis produksi. Jika masuk Indonesia, struktur pajak, biaya masuk, biaya homologasi, dan saluran distribusi akan mengubah harga final. Artinya, tidak realistis mengharapkan HYUL dijual 200 jutaan di sini. HYUL masih punya peluang jika Geely memutuskan kembali masuk ke pasar Indonesia dengan strategi agresif. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you in the next video.